Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi. Ya, tentu saja di Bravo Iwan, di Bravo Radio Indonesia. Kali ini kita akan bersama-sama dengan seorang tamu yang istimewa. Di tengah-tengah ramainya polemik terkait dengan Ponpes Al Zaitun dan pendirinya, pemimpinnya yang menjadi pusat katakanlah atau buah bibir publik se-Indonesia, yaitu Panji Gumilang, dan apa yang terjadi terutama setelah mulai bergulirnya proses hukum, kita tentu saja ingin mendapatkan perspektif yang lebih lengkap terkait dengan Al Zaitun dan apapun yang terjadi di sekeliling itu. Karena itu saya bersama Kang Karnadi Berta. Kang, apa kabar Kang? Halo, dengan tamu istimewa kita sekali lagi Kang ya. Kita perkenalkan Pak Ricky Frianda. Kami perkenalkan Mas Ricky Frianda. Trianda. Mas Ricky Trianda. Beliau adalah alumni Ponpes Al Zaitun. Tepatnya alumni angkatan kedua masuk tahun 2000. Betul. Angkatan pertamanya tentu saja tahun 1999. Betul sekali. Jadi ini bukan main-main ini. Ya Kang ya. Nah, kita akan ngobrol banyak ya. Silakan. Mas Ricky ya, Silakan. Mas Ricky Trianda. Kita agak beda nih Mas, bukan televisi. Jadi kita ngobrolnya jauh lebih santai lagi. Alright. Alright. Yang pertama saya itu tulisannya Persada FC. Apa sih maksudnya? Itu kan football club FC-nya. Yes, Persadanya apa? Tolong jelasin dong. Pas, maksudnya lebih ke arah kebetulan ya. Persada itu lebih ke arah Persatuan Angkatan Kedua untuk kita alumni Al Zaitun. Oh. Persada, Persatuan Angkatan Kedua Al Zaitun. Yes. FC Football Club. Yes. Memang ada klub bolanya. Lebih ke arah untuk menjalin silaturahmi lagi di kalangan alumni via sepak bola. Itu rutin masih bertemunya dalam sebulan bisa sekali. luar biasa itu. Ya, yang untuk domisili Jakarta ya umumnya. Domisili Jakarta. Kalau misalnya seluruh alumni Al Zaitun itu ya, kalau di angkatan saya itu ya mencar sih di seluruh Indonesia udah pasti ada ya. Malaysia, Singapura tuh juga pasti ada sih. Serius karena emang ada di mana-mana alumni itu. Gimana? Angkatannya alumni. Iya. Kalau misalnya total yang sampai lulus itu 1358. Itu angkatannya Mas Ricky. Yes, angkatan kedua doang. 1358. Yang saya ingat ya. Sampai yang saya detil ya angkanya. Luar biasa. Ya itulah kalau saya sih. Ada di seluruh Indonesia. Yes. 33 provinsi. Jadi kalau sampai ke Malaysia, sampai ke luar negeri, Malaysia, di negara-negara lain. Ya, berapa negara tadi kira-kira? Kalau misalnya di 33 provinsi plus ya 6 negara Asia. 6 negara Asia. 6 negara Asia ya. Kalau misalnya alumni itu ya di Kairo pun saya rasa ada, di Saudi pun ada. Dan angkatan saya benar-benar, bukan angkatan saya ya, seluruh alumni Al Zaitun itu udah pasti beredar di seluruh. Menyebar. Jadi kemana kita di duduk, berbagai bidang profesi. Yes. Nah, sosok seorang Ricky Trianda. Ini kan betul-betul menurut saya begitu muncul di publik kan, wah, ini rupanya alumni Al Zaitun. Waduh, cool gitu loh kan. Enggak juga. Apa namanya, sporty ya kan, sporty. Nah, ini nih menurut saya penting untuk melengkapi perspektif mengenai Al Zaitun, terutama terkait santrinya. Setuju Kang ya? Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dong lebih banyak dan gini. Ditanya saya jawab. Ya, oke. Yang pertama nih, Mandali senior saya bertanya lagi nih. Mas Ricky, setelah pertama mendengarkan polemik yang muncul belakangan ini, sebagai seorang alumni Al Zaitun yang selesai kan selama 6 tahun pendidikan, lulus, berijazah, menyelesaikan tingkat aliyah kira-kira gitu, jadi sanawiyah dan aliyah 6 tahun total. Mendengarkan polemik yang begitu ramai dalam beberapa bulan terakhir ini, apa perasaan pertama? Perasaan pertama ya lebih ke arah malu ya. Malu karena kita sebagai alumni itu merasa, ya saya sih pertama mencuat sholat Id ya. Pertama mencuatnya sholat Id. Yang ada jemaah, di antara jemaah itu ada perempuan saf depan. Ya, pandang Mas Ricky gimana itu? Ya karena saya bukan awam agama ya. Karena saya sadar nih kalau misalnya saya itu lulusan pesantren. Tapi ilmu agama saya itu nggak sebanyak yang kalian asumsikan gitu. Nggak sebanyak yang kalian ekspektasikan. Jadi ya saya cukup secara dasar gitu. Sholat jamaah, oke lah kalau after PSBB itu kita masih berjarak, saya toleransi situ. Ini sudut pandang saya ya. Tapi kalau misalnya udah sampai ke kok ada perempuan satu di tengah, sebelahnya juga orang non muslim yang sholat
Dengan cara dia. Iya. dengan cara dia gitu. Ya apa sih yang maksud kalian tuh cari apa lagi sih gitu loh. Ya di otak saya cuman kok saya sebagai alumni malu loh gitu. Mulai dari saat itulah up terus masalah isu-isu yang di Zaitun. Setelah itu, jadi kalau saya sih di lingkungan saya pun saya merasa bukan risih ya, karena saya cukup berbaur dengan saya punya warga. Ya. Jadi ya lebih ke arah ceng-cengan aja sih. Santri alumni saya itu untuk ya kayak gitu, lebih ke arah guyon ya. Guyup kan sama Ya guyup, tapi tetap aja kan baper dalam hati. Jadi malu juga kita kalau misalnya kita punya sekolah yang notabene sebagai pesantren tapi kok nggak menjalankan sesuatu syariat yang seharusnya umumnya dilakukan. Ya kalau misalnya mau cari perbedaan ya jangan berlabelkan agama lah. Jangan di dalam beribadahan lah minimal. Kalau urusan yang lainnya terserah lah. Gitu kalau dari sudut pandang saya ya kayak gitu. Dan menurut pengalaman Kang Ricky ya, itu kan sebenarnya juga pada saat bersekolah atau nyantri di Al Zaitun, hal seperti itu kan juga tidak diajarkan sebetulnya. Betul. Itulah makanya saya shock. Bukan saya, kita sebagai alumni itu shock. Ya. Dan gak pernah ada yang mengiyakan kan kalau itu benar. Seluruh Ya umum rata-rata ya, mayoritas bisa dibilang ya 99% mungkin tidak setuju dengan ya enggak praktek ibadah yang menyertakan tadi itu yang diceritakan. kurang lebih ya. Wanita di saf laki-laki gitu. Ya kalau misalnya wanita di saf laki-laki kalau ada hijab di tengahnya kayak misalnya di masjid-masjid umumnya kan ada itu ada hijab. Itu tapi kalau normal, misalnya gampang. di lewat perempuan kanan kiri laki-laki, jangan bikin rukun sendirilah minimal gitu. Saya awam ya. Saya perkara itu ada di hadis atau saya juga nggak bisa nggak tahu gitu loh. Tapi ya kasat mata saya nggak usah cari sensasi lah dalam keberibadahan. Nggak usah cari sensasi lah dalam perkara ibadah. Iya. Oh, jadi sekitar 90% lebih rekan-rekan alumni pastikan tidak sepakat dengan nggak sepakat. sensasi itu. Yes. Betul. Kemudian berbagai hal nyeleneh lainnya kemudian muncul nih Kang Ricky. Ya kan, macam-macam. Mazhab Soekarno. Ya, Mazhab Soekarno ya Kang ya. Mazhab Soekarno katanya yang dimuncul oleh yang disebut sebagai Syekh Panji Gumilang. Nah, kembali ke masa dulu Kang Ricky di awal dulu di Al Zaitun mulai tahun 2000. Apakah seorang Pak Panji Gumilang sudah tampil sebagai pemimpinnya di sana? Sudah. Dan bagaimana Kak dulu beliau itu kiprahnya? Ya kalau kita jadi santri saat itu terus era di mana kita tuh masih remaja bahkan kecil, yang emang kita masuk pesantren itu untuk nuntut ilmu agama, dan saya ngeliat wibawanya Panji Gumilang saat itu sih ya syekh saya dulu saat itu sampai pun saat ini tuh masih syekh saya. Tapi yang dulu itu kita ngeliat karismatiknya tuh oke banget sih. Karismatiknya tuh oke. Sampai sekarang kelihatan. Sampai sekarang pun iya gitu loh. Tapi di era kita dulu ya karena nggak ada yang melenceng aman-aman aja. Karena kalau misalnya melenceng pun saya udah ditarik juga sama orang tua saya, nggak usah diteruskan. Sesimpel itu gitu. Ya kalau misalnya ada pelencengan saat itu, misalnya saya mengkafirkan. Kan sekarang kan banyak polemik yang bilang mengkafirkan yang bukan NII ya. Wadi jangan usah singgung NII-nya lah. Baik, kalau misalnya apa yang dituduhkan kan gitu. Apa yang dituduhkan itu benar. Nggak nyampe lulus juga saya udah cabut sama orang tua saya. Dipastikan itu ya? Dipastikan karena saya masuk Al Zaitun itu nggak melalui koordinator. Saya jalur sendiri. Saya jalur sendiri masuk Al Zaitun. Keinginan sendiri juga. Keinginan sendiri dan dapat informasi pesantren Al Zaitun itu dari kakak saya yang sekolah di Asalam Solo. Oh begitu. Kakak saya itu dulu dari Asalam Solo. Di saat saya mau masuk SMP itu bilang, Ki mau pesantren nggak di Indramayu kata dia. Pesantren apa tuh Kak? Saya bilang itu pesantren baru gede loh segala macam. Ya saya sebagai anak kecil yang melihat sekolah gede dan disupport sama orang tua saya pasti support di dalamnya. Ayo pergi. Ibaratnya visit dulu lah kita ngeliat pesantrennya. Ya pas masuk pesantrennya ya, megah, besar, luas. Udah sebesar itu. Tapi masjidnya belum ya? Masjid Rahmatan lil Alaminnya belum. Masih cuman katakan madrasah udah besar.
Kita cuma ada gedung Al Mustafa saat itu sama gedung pembelajaran Abu Bakar. Karena angkatan saya mau masuk, terbangunlah gedung Al Fajar, yang bangunan kedua, terus gedung pembelajaran Umar. Itu masih 4. Visit pertama sebelum daftar, kita mau daftar itu sudah besar itu. Areanya besar, udah memang besar. luas. Oke. Masjid sudah ada. Masjid Al Hayat, bukan Al-Hayat yang kecil, bukan yang Rahmatan. Rahmat itu kalau nggak salah 2003, entah Yang penangkapan menaranya sangat tinggi ya. Betul. Kata salah satu yang tertinggi katanya di Republik. Nah, waktu itu kan boleh dibilang tahun 2000 itu biayanya untuk ukuran waktu itu tidak murah dong. Betul. Ukuran tahun 2000 itu saya bayar tuh 1.500 USD. Kalau dikonversikan saat itu ya 9 juta. Sudah pakai US. Kan ya pakai US. Waktu itu udah pakai US. US Semuanya, dollar. iya. Dikonversikan ke rupiah 9 juta rupiah Iya. untuk 6 tahun. Iya. Itu mencakup apa saja yang di cover dalam biaya 9 juta itu? Ini Biaya yang boarding, ya asrama. pasti. Oke. Kita nggak ada biaya bulanan. Oke. Kita nggak ada biaya bulanan. Kita dapat buku cetak. Buku cetak, Kita dapat seragam. kita dapat kasur. Seragam itu tiap tahun ya. Free. Oke. Habis itu asrama. Ya yang difasilitasinya itu satu kamar 10 sampai 12 orang dengan 3 kamar mandi. Oke. Gedung Itu oke banget itu. di dalam kamar itu ada ruang belajar yang kurang lebih 3 kali 4 meter. Luas. Asramanya itu luas satu. Dan setiap santri pada saat itu mendapatkan fasilitas yang sama. Artinya tidak ada yang berada di luar itu. Sama, semua sama. Kita setara semua. Setara semua. Ya latar belakang aja mungkin karena berbagai macam daerah, culture-nya juga beberapa culture jadi satu ya. Cukup seru sih gitu. Maksudnya kalau kita lulus itu, kita lulus tuh sebagai alumni sekarang itu betapa bangganya saya lulusan Al Zaitun itu punya kawan itu yang benar-benar satu perjalanan 6 tahun bareng itu. Luar biasa itu. Itu bukan kawan. Itu udah bukan kawan lagi, udah jadi saudara. Ya. Saya masuk tahun 2000 sampai 2023 itu saya masih berhubungan baik sama saya punya alumni. Layaknya saudara ya. Semua. Kita mau tinggal di mana aja. Saya mau ke Sumatera misalnya. Tinggal info di grup. Saya lagi di sini, pasti ada yang nyamper. Mau Pulau lain juga begitu kan? Saya di Kalimantan pun di Moratewe ada aja ketemu. Iya. Luar biasa itu, luar biasa. Ketemu itu benar-benar udah kayak bukan menjamur ya, lebih karena emang kita tuh punya persaudaraan tuh kuat banget. Oke. Iya. Akhirnya, silakan Kak. Tadi sebutkan masuk ke Al Zaitun pesantren itu kan ada 2 cara. Individual langsung masuk, lalu lewat koordinator tadi. Betul. Nah, koordinator itu sebetulnya tugasnya apa itu? Tugasnya ya kayak misalnya kita punya ini asumsi ya. Nah, iya. Asumsi koordinator itu apa sih? Ya mencari santri untuk disekolahkan ke pesantren Al Zaitun. Apa sih koordinator ini? Marketing lah ya. Oke. Lebih ke marketing. Ya di bisnis ya. Ya tapi nggak bisa disetarakan antara koordinator dengan marketing ya. Analoginya lah. Ya kurang lebih ya. Ini karena saya nggak melewati jalur koordinator ya saya mengasumsi. Jadi inisiatif. Dari muncul inisiatif sendiri ke sana, lihat, visit tadi kan, sampai daftar akhirnya. Daftar 200.000. Berapa tuh? 200.000. 200.000 tahun 2000. Saya masih hafal. Biaya daftarnya itu. Iya. Masih ingat ya? Masih ingat. Belum 9 juta tadi. Belum. Kan melewati tes dulu, habis lulus baru bayar 9 juta. Kalau yang individual nggak perlu bayar. Koordinator saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu ranahnya. Kalau misalnya saya saat itu masuk bayar 200.000, habis itu balik ke rumah suruh ngafal juz 30 dari juz dari An-Naba sampai An-Nas, nanti dites. Hafalan itu termasuk materi tes itu. Ya. Oke. Jadi ada psikologi, ada ya umumnya tes masuk sekolah pesantren. Ya, umumnya sih sama. Habis itu masuk lagi jadi calon santri. Tahun 2000 jadi calon santri, mengikuti tes. Nama kita muncul nanti hasil tes, lulus dari kalau nggak salah 2000-an yang daftar itu yang diterima 1.700-an tuh kalau nggak salah ya. Nah, jadi udah jadi santri barulah kita ya akad membayar tadi tuh. Ya. Dalam dolar tadi berapa? 1.500 US dollar. Dirupiahkan konversikan saat itu nilainya setara 9 juta rupiah untuk 6 tahun. Untung. Oh ya? Untung dong. Tidak mahal. Ya nggak mahal lah. Iya. Hitung per hari. Itu kayak per hari. Kalau Isan bilang di TV One, kalau di TV itu kalau nggak salah 4.000-an sehari kalau nggak salah.
kalau kita breakdown per hari Ya, saya belum hitung ya. Saya belum hitung ya. Ya kurang lebih segitu. Oke. Kalau misalnya sebulan berapa dan kita free biaya bulanan lagi. Orang kan sekarang masuk 9 juta itu kan uang daftar. Tapi kalau makan sehari-hari makan pun termasuk itu ditanggung. Wah, luar biasa. Wah, itu luar biasa. Ini saya betapa bangganya saya saat itu ya. Kalau misalnya saya betapa bangganya saya sekolah di Al Zaitun itu di saat cuma ada angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3. Saat itu. Kelas 1 SMP, 2 SMP sama 3 SMP. Iya. Itu saya makan 3 kali sehari udah pasti. Iya. Snack itu 3 kali. Snacknya itu ada. Snack itu megah saat itu. Somai kah? Ya kalau udah ke belakang udah bubur kacang hijau kah? Kalau misalnya susu itu kita dapat sehari 3 kali. Umumnya dapat nutrisi bagus dong ya. Oh banget. Banget karena kita di sana kan jalan bisa sehari 5 kilo lebih. Orang dari asrama ke masjid aja. Cukup jauh jaraknya kan dari satu tempat ke lokasi lainnya. Capek kalau sekarang mah keringetan ya. Kalau dari sisi ini proses belajar mengajar sekarang pada masa itu secara singkat aja, apakah ada yang waktu itu dirasakan berbeda atau sesuai dengan ekspektasi? Oh, memang ini materi pesantren gitu. Ini secara kurikulum juga. Enggak, kalau kurikulum ya kita 50 agama, 50 umum. Dan yang menerapkan semester. Saya saat itu kelas 1 SMP di luar itu masih cawu. Saya udah pakai semester. Yang lain masih cawu kan? Yang lain masih cawu. Termasuk pertama pakai semester ya. Iya. Sejak SMP loh itu. Iya. Saya di Al Zaitun itu udah menerapkan semester itu dari saya masuk. Saya masuk sebelumnya saya nggak tahu ya. Iya. Habis itu tahun kedua kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP baru di luar udah mengikuti semester udah bukan cawu lagi. Coba kalau misalnya kita bukan tarik sejarah ya, tarik mundur cawu perpindahan dari cawu ke semester itu di tahun berapa sih? Pasti di saat saya di Zaitun. Tahun 2000-an, tahun 90-an masih cawu kok semua. Gitu. Jadi kalau kurikulum sama. Saya punya sama akidah. Karena 50-50 saja. Iya, saya belajar fikih juga. Ya tapi nggak semua lulusan passionnya di agama ya, dalam arti dakwah. Oh, tidak semua. Tidak semua ya. Kayak saya cuma cukup tahu diri lah gitu loh kalau misalnya. Kita maklumi itu kan, tidak semua orang passionnya di dakwah kan, walaupun memahami agama. Betul. Karena saya lebih karena tahu diri, nggak seharusnya saya juga passionnya apa dong kalau gitu? Saya sekarang, wow. Bisnis. Pada saat itu masuk itu passion untuk jadi pendakwah kan nggak ada. Nah pada saat itu apa tuh terpikir? Oke, saya badminton. Pengen jadi atlet badminton. Karena saya main badminton lah. Ini bukan cerita itu nih, ini tentang diri saya. Maksudnya kalau misalnya saat itu saya udah main badminton dari 97. Main 97 masuk pesantren 2000 itu. Lanjut. Saya tuh 5 tahun 2000 itu saya seleksi badminton, tahun 2001 sampai 2006 lulus itu saya jadi tim inti. Mewakili Al Zaitun. Saya tuh pernah keliling Jawa sama Al Zaitun. Pemain inti badminton dari Al Zaitun. Bukannya sombong ya. Itu untuk singles tunggal atau ganda nih? Single double. Single double. Ya kan kita hidup sehat, terus lapangan juga disupport, terus nutrisi banget di sana tuh bagus banget di era 3 tahun pertama ya. Bukan berarti yang belakangnya jelek, tapi lebih ke arah karena udah banyak santrinya, kayaknya kita pukul rata dengan yang hal-hal sederhana mungkin ya. Nah, jadi ada lagi gini Mas Riki. Ada lagi kan yang sekarang yang beredar di masyarakat itu bahwa Al Zaitun itu lebih memprioritaskan anak-anak dari keluarga NII. Wow. Nah, itu kan ada tahu nggak tentang itu? Apakah itu benar? Kalau kepikir nggak? Mungkin waktu SMP nggak, waktu sanawiyah mungkin nggak, waktu aliyah misalnya. Saya sadar NII itu aja setelah lulus. Serius? Oke. Serius? Serius itu. Saya percaya. Ya, percaya. Serius Saya itu. nggak minta. Maksudnya kalau kapan sih pertama kali dengar NII? Pas lulus. Oh iya. Karena saya kan pertama nggak lewat koordinator, jadi saya nggak tahu. Nah itu jadi mungkin ada hubungannya dengan koordinator tadi. Iya, beliau mungkin, ya. seorang Riki Triana tidak maksudnya tidak lewat koordinator. Tapi kan dalam pergaulan sendiri di pesantren itu di dalam itu teman-teman yang pada masuk kan pasti akan terlihat ya. Ini arahnya kemana ini? Itu bisa terlihat nggak di situ? Nggak bisa terlihat. Enggak. Mereka semua sama aja teman-teman santri. Sama. Santri itu jangan pernah dilibatkan sama NII. Kalau ada yang ngelibatin santri sama NII, sini ngomong sama saya dah. Senang nih saya nih. Gitu loh. Jangan pernah libatkan santri dengan NII. Tapi kalau misalnya udah lulus dan orang luar, monggo.
nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama saya. Iya. Jangan bahas alumni itu sebagai semua NII, jangan. Iya. Malu saya, malu kita semua orang yang di belakang sebagai alumni. Menurut saya ini merupakan hak santri untuk menyampaikan ini. Betul. Yang tadi Bung Riki sampaikan kan. Betul, dengan polemik yang terjadi sekarang ya. Gitu. Dan menurut saya itu menurut kita fair ya. Fair. Jadi kita tahu jelas dari Iya. apa yang pernah tahu ada di lingkup situ gitu kan. Betul. Inilah kita ingin mendapatkan langsung keterangan dari pihak pertama. Itu Pihak pertama. tujuannya. Wow. Mengklarifikasi dari perspektif seorang yang betul-betul terlibat di sana sebagai santri. As a santri ya. As a santri. Nah, setelah lulus baru tahu tentang NII. Dengar. Dengar. Dan Dengar. dikaitkan dengan Al Zaitun waktu itu udah. Tapi saya nggak mengiyakan. Oh, oke. 2006 umur 18 tahun. Umur 18-19 tahun. Masih giro-gironya kan main. Iya. Kuliah gitu kan. Apa sih selain senang-senang apa sih yang dipikirin? Ya. Saat itu ya gitu lah. Jadi emang pas dibilang Iya, betul. NII, Al Zaitun segala macam. Apalagi apa kan- sih? Orang saya aja orang Al Zaitun bukan NII kok. Fokus pada belajar dan passion giroh itu juga pada olahraga badminton kan. Ya. Semua tersalurkan di sana kan. Betul, kan? Kalian nggak kepikir gitu. Nggak pikir. Nah, setelah selesai ada terdengar mengenai NII, apa yang kemudian terbit dalam pikiran Mas Riki? Curious, pengen tahu apa gregetan yang benar sih, yang benar aja nih. Karena Apa yang kemudian kalau 2006 ya waktu saya kuliah di BINUS Iya. itu ya banyak kawan tuh bercerita gue di prospek nih segala macam ya cukup menyayangkan aja sih saat itu dengan emosi yang bergejolak tuh jadi coba deh kalau misalnya lu di prospek orang NII suruh kontak ke gue dah. Pengen prospek dong gitu saat itu ya dan Iya. dengan Saking gregetannya ya. egonya, Anak muda. emosinya ya Anak kayak muda. gitulah. Akhirnya nggak dipertemukan ya. Yang saya cerita di TV itu juga ya dijodohkannya 15 tahun setelah pengen. Oh, sorry. Waktu 15 tahun setelah 15 tahun berlalu, Iya. setelah muncul keinginan kuat ingin di Akhirnya konfrontasikan. maksudnya Ada gap, ya, ada gap itu ya 15 saya juga nggak tahun. peduli banget sih. Iya. Ya, Akhirnya ketemu dengan orang yang seolah-olah ingin memprospek. betul. Oke, yang kita ketahui itu cerita dong Mas Riki, bagaimana waktu seseorang ini memprospek. Yang saya dengar katanya tuh adalah salah satu pengajar di sana. Itu ya udah saya sampaikan lah ya. Iya, Maksudnya kita nggak mau cerita yang berulang. Iya, betul. Ya tapi intinya saya juga nggak mau cerita detail. Iya. Intinya di saat saya di prospek saya sangat mengiyakan itu. Maksudnya saya langsung ayo. Karena saya udah tahu nih Gelagat. Di saat saya udah tahu Gelagat, ayo iya. Terus ya pas ketemu yang saya udah pernah sampaikan juga, yang ujung-ujungnya patah arang. Oke. Ya karena nggak kena, karena saya cuma jadi kayak saya menasehati balik ke guru itu udah. Agar justru dia bertobat gitu. Bukan bertobat, ya seenggaknya kalau sadar salah yang jangan disebarkan lah. Oh, kalau sadar itu salah jangan disebarkan. Iya, kalau misalnya mau ditelan sendiri telan aja. Tapi kalau misalnya mau di brought up ya brought up. Oke. Jangan sembunyi-sembunyi. Itu yang Mas Riki sampaikan pada yang Iya, bersangkutan. Iya. Tapi ada yang berhasil. Maksudnya di apa tadi istilah dibayar Di atau prospek, Dibayar. Iya. Dibayar. Tapi ada yang berhasil. Ya ada dong. Kan kalau Oke. misalnya kayak kita prospek orang 1000 banding 1 lah. 1000 di prospek 1 masa nggak nyangkut ya kan? Oke, mungkin lebih dari satu sih. Iya. Ya kalau nggak lebih dari 1 kan nggak gede. Wow. Iya, iya. Mana nih ya? Ya. Jadi gini Mas Riki, belum lama Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, ini berarti resmi dari pemerintah, bahwa ada dokumen yang memang mengaitkan masa lalu Al Zaitun, bukan santri loh ini. Iya. Masa lalu Al Zaitun dalam hal ini yang saya baca adalah menyiratkan seorang Panji Gumilang, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang gitu Iya. kan, dengan NII. Iya. Itu resmi loh pemerintah mengatakan itu. Tuh. Tentu seorang Riki Trianda mendengar itu juga. Pasti. Kalau setelah ada pernyataan resmi dari pemerintah seperti yang dinyatakan oleh Menteri Menko Polhukam Mahfud, apa kesannya? Ya. Lebih terkejut lagi? Shock Atau sih. tidak terkejut? Biasa aja kali. Biasa aja. Ya tapi cuma ya saya juga nggak mau kusut banget nih. Maksudnya saya juga nggak mau kusut banget dari apa yang saya statement kan lebih. Iya. Karena kalau memang terbukti bersalah ya kita punya negara hukum. Ya. Adili seadil-adilnya. Tapi kalau misalnya nggak bersalah, tolong dipublish juga bahwa mereka nggak bersalah. Betul. Nah, itu fair. Gitu. Kalau misalnya bersalah, diduga bersalah, entah apapun yang terjadi sekarang, terbukti bersalah, ya diadili seadil-adilnya. Tapi kalau misalnya tak terbukti,
publikasikan bahwa Al Zaitun itu dan syekhnya itu syekh saya loh. Iya, betul. Saya Panji Gumilang tuh syekh saya saat itu. Sampai kalau saat sekarang kan saya juga udah gak ada urusan dengan pesantren. Tapi kalau misalnya tak terbukti bersalah, publish juga dong bahwa pesantren ini nggak bersalah. Sayang santri di dalamnya. Santri itu nggak santri itu cuman sebagai bukan wadah ya, sebagai isi dari wadah. Jangan disalahkan santrinya. Kita ingin melengkapi juga Mas Riki bahwa pernyataan selengkapnya pemerintah lewat statement dari Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan terang-terangan bahwa ada kewajiban pemerintah Solo gitu, urusan pemerintah untuk menyelamatkan Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan Ponpes yang memang kan suka tidak suka kan ada di bawah naungan pemerintah lewat Kementerian Agama. Dan pemerintah terang-terangan kalau saya tangkap dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD ingin memastikan bahwa para santri itu dilindungi kan gitu. Dan Anda setuju dengan itu? Harus, setuju dong. Santri itu jangan dilibatkan dengan kepolitikan kah? Jangan dilibatkan dengan kepentingan kah? Santri itu tugasnya ya belajar, kasih pendidikan yang layak. Dan ya kalau misalnya melenceng, masa iya tega sih kita sebagai guru udah tahu salah, masa menjerumuskan murid? Ya kalau misalnya ada seorang guru yang tega untuk menjerumuskan muridnya ke hal yang salah, ya please deh, lu mendingan gak usah jadi guru. Itu saya sih lebih fair gitu. Tapi kalau misalnya udah ada kepentingan di dalamnya karena harus mencari keuntungan segala macam dengan cara membelokkan ajaran, apalagi notabene-nya pesantren ya. Lu belokkan tentang agama, bukan santrinya aja yang teriak, semua umat mungkin di belakang teriak. Betul. Ini ada yang salah. Nah di saat ada yang salah di dalam keurusan keagamaan, ya udah pemerintah saya berharap sih ya luruskan ini. Luruskan gitu loh. Luruskan yang bengkok itu dulu. Lewat proses hukum. Apapun. Yang bengkok itu dilurusin aja dulu. Apalagi bengkoknya udah demi kepentingan santri dan akhir kepentingan umat dia. Tapi kalau tak terbukti bersalah, tolong publikasikan juga bahwa pesantren ini baik-baik saja. Ya dong. Jangan cuman ambil yang polemik sekarang bahwa Al Zaitun itu sesat. Dengan menuduh santrinya juga yang di dalamnya sesat, apalagi alumninya. Karena gini, ada juga sementara kalangan berpandang jangan-jangan ini dihebohkan begini, jangan-jangan menjadi semacam pengalihan isu kan gitu. Ya itu saya nggak mau ngomong. Saya tidak bermaksud mengajak seorang Trianda masuk ke satu ini, bukan. Kita juga tapi kan itu layaklah di era keterbukaan sekarang. Ada yang bertanya, kok selalu muncul ketika dekat tahun politik kan gitu katanya. Di luar itu sekarang, bahwa sekarang ini berjalan nih sebagaimana yang diungkapkan oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD lagi, ada itu ya Kang ya, proses hukum pidana umum sekarang, yaitu dengan katanya sanksi hukum pidana lewat proses sudah dimulai di Bareskrim, kepolisian, nanti ada sanksi administrasi terhadap Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan dalam konteks pembinaan kelihatan. Dan itu diungkap juga kan oleh Menko PMK Pak Muhajir. Dan juga hal ketiganya kan juga bagus tuh, yaitu tindakan preventif agar tidak ada hal yang tak perlu, jangan sampai terjadi kan gitu. Saya kira kan positif ya. Kang Iwan, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu memisahkan sebetulnya, antara Al Zaitun sebagai pesantren dan Panji Gumilang. Itu dipisahkan. Jadi dipisahkan antara Al Zaitun dan Panji Gumilang. Karena katanya jelas-jelas kata Mahfud MD itu yang nanti pidana itu kepada perseorangan katanya. Perseorangan. Jadi tidak ada kaitan dengan Al Zaitun. Al Zaitunnya bakal aman gitu kan, bakal aman. Dan yang sekarang lagi diminta keterkaitan atau bukti keterkaitan Panji Gumilang dengan NII itu pun perlu pembuktian. Dan itu belum masuk ke sana. Belum. Jadi yang sekarang akan diselesaikan itu ini masalahnya adalah masalah administrasi tadi itu. Lalu tindakan pidana. Kemudian penyalahgunaan keuangan atau segala macam di sana. Kan sedang katanya ditelusuri, termasuk apa yang dilaporkan sebagai rekening yang jumlah banyak sekali itu yang sedang itu yang akan kerja itu. Nah, setelah itu selesai dicari keterkaitannya dengan
NII itu. Nah itu pidana lain. Nah, itu. Jadi sebetulnya Al Zaitun sendiri dengan santri-santrinya tidak ada yang salah dan aman-aman saja sebetulnya. Harusnya. Dan itu sudah komitmen dari Pemda Jawa Barat kan. Ya. Yang jelas siapa gubernurnya itu? Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil akan men-tackle. Malah ada beberapa pesantren yang lain kalau misalnya sampai ini dibekukan misalnya gitu kan, itu akan ditarik semua santri-santrinya itu akan aman. Jadi mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Ya, saya berharap juga kayak gitu sih. Jadi sekarang ini adalah mencari pembuktian bahwa administrasi dari Panji Gumilang itu keterkaitannya dengan pondok pesantren itu. Pesantrennya sendiri nggak masalah. Tuh. Karena kalau dilihat kan sebetulnya pesantren ini kan dapat juga dana. Itu pengakuan langsung yang kita baca dan dengar, Itu beredar betul. luas pernyataan langsung dari Panji Gumilang bahwa Ada bos apa? Ada dana yang Dana, diterima per tahun melalui Kementerian Agama. Kementerian Dan memang Agama. Kan, Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama ya. Betul. Dan itu memang ada anggaran itu kan. Ada anggaran. Memang resmi itu. Resmi ya. Nah mungkin arah ke Panji Gumilang sementara ini akan itu. Oke. Iya. Jadi untuk santri dan sebagainya aman lah. Mereka tetap bisa belajar segala macam. Ya, gitu kan. harapannya sih kayak gitu sih. Ya. Yang Mas Riki dengar dari teman-teman baik langsung maupun tidak langsung, sekarang santri yang masih dalam di sana dalam sedang belajar di sana, Yang masih menjadi santri di sana. masih menjadi santri, terganggu nggak dengan suasana atau perkembangan akhir-akhir ini? Ya kalau misalnya Adik-adik santri. Oke, kalau ditanya santri di sana apa perasaannya, saya juga nggak bisa jawab. Karena saya terakhir ke sana pun 2016. Itu Udah reuni cukup lama ya? itu reuni 1 dekade. Ramai sekali dong. 1300 itu yang datang itu Wow. entah 200 entah 500 kalau nggak salah, Oke. 500-an ya. Iya. Dan saat itu ya kita ngelihatnya situasinya emang udah sedikit berbeda karena 6 angkatan awal itu aja udah nyampe 10.000. 6 angkatan lalu udah 10.000. Iya, total hunian di situ udah 10.000 dengan ustadznya segala macam tuh udah 10.000. Kalau sekarang dari SD sampai perkuliahan sepi di sana udah kayak sayang lah kita. Maksudnya saya ngelihat Maksudnya berkurang jumlah santri. drastis. Oh setelah kejadian ini? Bukan setelah kejadian ini nih ya, maksudnya saya juga nggak tahu eranya per kapan, tapi peminatnya dibandingkan 6 tahun pertama itu dengan yang saya datang 2016 itu ya Udah berbeda. 2016 pun sudah berkurang tuh jumlah santri. Ya bukan, jadi emang ya saya juga nggak tahu ya kurang ketertarikannya dalam segi apa juga saya juga nggak bisa bahas, nggak bisa jawab itu gitu loh. Tapi ya cukup signifikan sih drop ya dari santri 6 tahun pertama dengan era sekarang. Perkaranya apa? Nggak tahu. Jadi sekedar udah nggak tahu aja ya udah. Tapi itu yang terlihat waktu itu. Iya. Oke. Sayang sih dengan luas yang sebesar itu, tapi Fasilitasnya bagus. banyak, lengkap, apa aja ada. Iya. Tapi dikit orangnya. Kan berasa kosong. Berasa kosong. Berbeda dengan masa-masa 6 tahun di sana dulu ya. Penuh. Masjid itu penuh. Al Hayat itu penuh. Masjid kita tuh Al Hayat tuh penuh. Saya bilang penuh tuh penuh, atas penuh. Kebayang itu setiap hari selama 6 tahun. Setiap hari 5 waktu, habis maghrib tahfiz, habis subuh tahfiz. Itu luar biasa. Ya itulah, kita juga ada tahfiz Quran kok di sana. Makanya bingung juga kemarin ada singgungan Quran itu nggak boleh dihafal. Apa sih? Kalau dulu masa Mas Riki itu tahfiz ya? Ya selama saya santri di sana sih ada tahfiz. Oke. Badal subuh sama badal maghrib. Subuh badal maghrib tuh wajib itu ya? Ya. Oke. Makanya saya bingung juga kenapa nggak boleh dihafal ya. Orang kita aja berlomba-lomba buat ngafal kok. Bingung juga ya. Bingung ketika juga ada mendengar statement itu gitu loh. Oke. Dan itu kan dari mulutnya langsung, dari mulut Syekh itu langsung. Ya. Jadi ada Sayang perubahan sih. yang Mas Riki lihat pada Syekh. Ada. Gini kan, kalau menurut Pak Mahfud lagi, ya Kang ya, ada beberapa alias nama Pak Syekh
Abdus Salam Panji Gumilang. Saya nggak mau. Ada itu kan? Yang saya tahu nggak saya AS berkomentar ya? Panji Iya. Yang saya tahu saya AS Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang. AS Panji Tapi Gumilang. ada alias lagi kalau kata Ada. Pak Mahfuz, ada total 6 nama. Itu keterangan resmi seorang Menko Polhukam. Ya. Itu waktu dia berbicara terkait dengan jumlah rekening yang 256 atau nama pribadi. Namanya itu kan macam-macam. Alias-alias termasuk Abu Toto dan lain-lain. Oke, di luar itu ya. Iya. Apa yang seorang Ricky Trianda ketahui 6 tahun berada di sana? Kan mengenal dekat sosok Syekh ini. Kemudian apa yang terjadi belakangan ini dengan berbagai perubahan yang kata orang nyeleneh begitu setidaknya dan bahkan ada yang lebih jauh mengatakan menyimpang, mengejutkan ya. Iya 180 derajat. Oke. Atau begini, Utara selatan udah. pada saat 6 tahun ada di sana, nyelenehnya Panji Gumilang itu sudah kelihatan belum? Apa berubah? Secara maksudnya kalau saya ingat ke belakang gitu ya 2000 sampai 2006 nggak ada. Oke. Secara biarpun pikiran kita saat itu belum dewasa ya masih emang cuman main doang. Tapi kalau misalnya Jumat itu setelah sholat Jumat udah pasti naik mic tausiah itu kurang lebih 30 menit. Bacaan Jumatan as-saff 114 surat 61 1 sampai 14 kalau nggak salah. Dan itu sampai kita hafal dengan sendirinya tanpa menghafal. Gitu loh. Terus rutinitasnya itu pokoknya kalau saya cerita ya jam 4 bangun ya sholat emang dari asrama ke masjid sholat, habis sholat subuh juga tahfiz, habis tahfiz pulang ke asrama, habis itu mandi makan, habis makan sekolah, habis sekolah kalau sekolah normal itu karena saya atlet, kalau atlet itu sekolahnya sampai jam 9 pagi, habis itu training center sampai zuhur, break jam 2 istirahat sampai jam 2 istirahat, habis asar sekolah itu saya. Oke, khusus nih Khusus buat olahraga. yang olahraga. Tapi kalau misalnya yang normal itu jam 7 masuk, 6.45 itu udah masuk bel. Oke. Masuk bel udah ada lagu-lagu Arab lah saat itu. Masuk 6.45 masuk, jam 7 belajar sampai jam 12 atau setengah 1. Yang pasti lagu Arab. Semua. Paling masih itu. Ya. Nggak kebayang nggak Ya akan. Timur Tengah lah. Tengah. Bukan alehim itu ya. Itu dah. Nggak ada. Karena lagu Yahudi. Nggak ada sama sekali ya. Saya mengklarifikasikan 6 tahun saya di sana tuh yang kayak begitu tuh makanya shock, apaan sih gitu. Terus yang tawaf itu setiap satu Muharram itu ada? Pada saat dulu itu? Nggak ada. Jadi gini, ya maksudnya ya kenapa ada tawaf? Saya nggak tahu nih, saya juga belum baca berita tentang tawaf itu ya. Tapi saya dengar tawafnya di mana sih? Ya katanya muterin itu apa namanya tawaf juga memuterin komplek Al-Zaitun. Itu tiap hari kita ada, tapi itu namanya kebugaran. olahraga. Kebugaran. Jadi emang semua santri diwajibkan ikut kebugaran 5 kilo apa 5 kilo. Muterin pinggiran Al-Zaitun itu ya 5 kilo dan itu kewajiban. Berapa lama sekali? Setiap hari bukan? Setiap pekan, setiap minggu. Seminggu. Tapi saya lupa harinya. Oke. Tapi setiap pekan itu kita ada kebugaran. Dan dilaksanakannya badal asar. Oke. Jadi kalau badal asar itu tadi sampai sekolah makan siang jam 2 sampai asar itu tidur siang, habis asar acara bebas, jam 5 itu harus masuk asrama, mandi, habis itu siap-siap ke masjid, sholat maghrib, habis sholat maghrib tahfiz, habis tahfiz jam 7 isya, habis isya makan malam, habis makan malam itu kita ada namanya belajar di asrama itu jam 8 sampai jam 10 mati lampu, tidur, ulangi lagi dengan siklus yang sama. Apa yang aneh? Nggak ada ya. di saya nggak ada, makanya saya cukup syok. Semoga yang terjadi sekarang itu nggak terlibat sama santri ya. Karena yang saya lihat di foto itu di waktu salat Id itu umumnya orang-orang yang berjas yang karena saat itu hari raya ya, di saat hari raya kan orang-orang pulang ke rumah. Jadi bukan santri itu kelihatannya. Sepenglihatan mata saya sampai saya zoom itu bukan santri. Karena santri itu sholatnya di Al Hayat. Masjid Al Hayat di situ ada 2 masjid, Masjid Rahmatan lil Alamin itu dibangun di penancapan batu pertama 2002 atau 2003. Sama Masjid Al Hayat Rahmatan lil Alamin ini awal dibangun itu kalau misalnya masih ada plang akan diselesaikan dalam waktu 1000 hari. Sampai sekarang belum kelar ya. Ya itu sih yang saya tangkap. Ya itulah itu siklus kehidupan kita selama 6 tahun ya. Dan setiap hari. Circle itu terus berjalan dengan setiap hari. tertib seperti tadi.
intensitasnya seperti itu tingginya. Sama. Kalau misalnya awal-awal Dinikmati tuh ya, dinikmati ya. iya, mau nggak jadi mau terbiasa. iya, mau nggak mau dinikmati. Apakah ada yang nggak nikmat? Semua pesantren pasti ada pahit manis. Udah. Iya, Iya, itu wajar pasti. Ya, jangan mengharap, ya kasarnya jangan mengharap mulus lah kalau misalnya kita jadi santri. Iya, betul. Iya. Pasti ada penyakit. Wajar kok kita hidup di ribuan orang. Iya, betul. Tidak ada yang sempurna. Nggak ada kan? yang sempurna. Iya, betul. Itu yang membuat kita kuat sebagai alumni. Itu dia. Itu mungkin saya pikir menjadi alasan. Menjadi alasan pengikat kuat ya Betul. sesama alumni. Betul. Even saya punya kawan sekedar kenal satu angkatan saya. Tapi pas sudah lulus sekarang bisa diakrab. Padahal kita cuma tahu muka saat itu. Jalan bareng 1.000 orang, nggak semuanya kita temenin juga kan begitu kan? Betul. Pasti kita punya sahabat sendiri-sendiri kan. Di saat kita punya sahabat sendiri-sendiri kan, yang lain tuh dari geng-gengan lain Iya. kan, cuma Nyambung. sekedar aja. Oh iya. Sekedar aja. Oh Tapi tahu. belakangan hari ketemu. Tapi pas sekarang ini udah kayak brother semua udah. Saudara kita semua. Jangankan satu angkatan, beda angkatan aja kita peluk-pelukan kok. Oke. Saking dekatnya bahwa Iya. kita tuh mengalami 6 tahun yang sama. Iya, iya. Oke. Gitu. Sebentar, tahan dulu sebentar Mas Riki, Kang Karna, kita dengarkan dulu bagian dari dialog kami dengan Ken Setiawan. Tahu dong Ken Setiawan? Oke, nih, oke, yang kemarin sama Isan Ken nih. Setiawan Oke. itu dari NI Crisis Center. Oke. Yang sempat kami wawancara per telepon saja Mas Riki. Kita Ya. coba simak sama-sama dulu. Nanti kita akan obrolin ya. Silakan. Ya, oke. Kita ikuti berikut ini perbincangan kami dengan Ken Setiawan. Kembali kepada laporan yang seorang Ken Setiawan sampaikan terhadap Panji Gumilang. Disebutkan atau yang diberitakan luas adalah bahwa Pak Ken mewakili NI Crisis Center ini menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 156A KUHP, yaitu tentang ujaran kebencian dan penistaan atau penodaan agama. Yakin Pak Ken bahwa telah memiliki landasan atau alasan yang kuat untuk mengajukan tuntutan itu terhadap Panji Gumilang dan akan diproses oleh pihak kepolisian? Kalau menurut kami sudah, tapi menurut hukum tinggal kita nanti tunggu bersama. Yang jelas kami melaporkan Panji Gumilang ini yang pertama di samping untuk menghentikan kegaduhan, kami pengen menghentikan langkah Panji Gumilang. Karena selama ini sepertinya sudah terlalu merajalela ya, karena NII yang menurut sebagian orang sudah tidak ada, NII sudah tamat, sudah selesai, tapi faktanya kami dari NII Crisis Center masih menerima laporan dari korban, baik itu keluarga, orang terdekat, bahkan dari korban langsung yang juga melapor kami, masih ada pergerakannya NII sampai hari ini. Jadi ini sebenarnya bentuk rasa sayang kami kepada kawan-kawan yang masih di dalam NII maupun yang masih ada di dalam Al Zaitun untuk tafakur, untuk merenung bahwa selama ini ada yang salah. Mari kita melihat persoalan ini secara jelas, jangan sampai kita terlalu lama terjerumus dalam sebuah kalau bahasa kami kan dulu pernah tersesat. Berarti dalam sebuah kesesatan. Mari kita tafakur, mari kita merenung. Kami semuanya keluar bukan tanpa alasan. Kami melihat fakta bahwa ini lebih bahaya dari bahkan yang kita sebut bahaya sekali komunisme. Kalau komunisme ini kan orang yang dibantai itu orang di luar kelompok. Kalau ini atas nama agama, ini yang dibantai itu, dihajar habis itu, anggotanya dihancurkan ekonominya atas nama infak, mendukung perjuangan negara Islam, dihancurkan akhlak dan akidahnya. Yang tadinya orang baik, ketika sudah bergabung mengkafirkan semua orang, dihancurkan masa depannya. Jadi yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunia. Sebentar, ini kan Pak. paket lengkap. Sebentar Pak Ken, tadi Anda menyebutkan bahwa praktek di NII itu menghancurkan bahkan akidah dan personalnya. Itu tentu saja Pak Ken dalam hal ini memiliki bukti yang kuat ya Pak Ken ya? Ya, kalau menghancurkan akidah bukan bukti lagi. Saya sendiri dulu sebagai korban, akidahnya yang tadi orang bisa bergaul dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda pandangan, gitu kan. Jangankan yang beda agama di NI, yang seagama saja, kalau kita belum berbaiat, yang sama-sama Islam belum berbaiat, itu dianggap kafir juga. Oh seperti itu? Dan Anda mengalami itu dulu, begitu?
Iya, saya sih bagian dari orang yang pernah berbaiat juga. Jadi bukan hanya yang beda agama, yang seagama, termasuk orang tua pun kalau belum berbaiat ke NI, kafir juga. Jadi ini hancur ekonomi, hancur akhlak dan akidahnya, hancur masa depannya. Ini yang terjadi. Makanya ini sebagai langkah kami bagaimana ini sebagai bentuk rasa sayang dengan ini meluas. Saya berharap teman-teman yang masih aktif di dalam, mari kita merenung, mari kita, kalau orang cerdas kan melihat sesuatu fenomena pasti akan berenung, akan berpikir, bukan marah. Ini kan segala macam kok tiba-tiba muncul. Gitu. Nah ini kita berharap teman-teman merenung. Sejauh mana batasan orang-orang NI yang tadi Pak Ken sebutkan? Apakah termasuk mereka yang sekarang masih menjadi santri di Al Zaitun atau di luar santri-santri? Fokusnya kepada, kan kalau bicara Al Zaitun ada sebuah struktur ya, teritorial dan fungsional. Oke, betul. Jadi teman-teman kami yang baik karyawan di Al Zaitun, yang muadzob, yang eksponen itu kan semuanya orang NI. Tidak semua santri itu memang NI ya. Jadi ada apa namanya yang kita kategorikan sebagai santri yang korban promosi ya, kan lihat Al Zaitun bagus, ini yang terjadi. Ya, kami ingin melihat kawan-kawan ini respon apakah alasan Mas Ken keluar lah. Ini kan sudah saya sampaikan bahwa kita bukan nggak ikhlas berjuang, kita bukan nggak sabar menunggu negara Islam menang. Ini ada yang salah. Jadi begitu ketika keluar ketemu dengan senior, udah Ken nggak usah ngurusin negara, urus dirimu. Kalau dirimu nanti baik, nanti kamu akan bisa ngurus keluargamu. Kalau bisa ngurus keluargamu nih saya, kamu akan bisa ngurus lingkunganmu. Ngurus dirimu aja nggak bisa. Kamu sekarang menjadi orang seperti panitia seleksi masuk surga. Yang lain dikafirkan semuanya. Orang tua kau kafirkan. Jadi urus dirimu. Niscaya kamu akan bisa ngurus lingkunganmu. Mustahil kalau kamu ngurus negara. Ngurus dirimu aja nggak bisa. Lah ini yang menjadi perenungan buat saya dan kawan-kawan. Sekarang nggak usah ngurusin negara lah. Negara sudah ada yang atur gitu kan. Kalau mau bikin negara Islam juga, ini di dalam sebuah negara ini kan nggak mungkin bikin sebuah negara baru kan. Jadi mari kita sekarang perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita. Saya nanti ya bagi kami sekarang konsep kejayaan Islam itu adalah bonus ketika kita masing-masing diri bisa mengaplikasikan agama hadir dalam kehidupan kita. Kita mengaplikasikan Tuhan, Allah hadir dalam realitas kehidupan kita. Selama ini kadang-kadang kita merasa beragama, tapi tidak bertuhan. Itu yang kadang-kadang menjadi evaluasi buat kita. Iya. Kita selama ini sering berdoa, sering mengucap bismillah, bahwa kita merasa dimonitor sama Allah, tapi realisasinya kadang-kadang di lapangan kita tidak merasa dimonitor sama Allah. Anda kan dulu pernah betul-betul berada di dalam NII ya, secara katakanlah struktural fungsional. Kemudian keluar gitu kan Pak Ken ya. Itu kapan peristiwa itu terjadi dan apa yang membuat ada suatu peristiwakah waktu itu atau satu kejadian yang meyakinkan seorang Ken Setiawan menyatakan udah ini selesai saya dengan NII? Saya keluarnya sekitar tahun 2002. Namun setelah keluar itu memang kita tidak diam ya. Kita membuat forum untuk para mantan, untuk keluarga korban, sehingga kita sampai hari ini masih mengupdate. Kami keluar karena bicara negara Islam, bicara tentang syariat Islam, kan tolak ukurnya harus kita kepada Rasulullah, yaitu akhlak yang baik. Selama bergabung kita bukan semakin baik, kita semakin rusak. Tadi kita mudah sekali mengkafirkan, kita menghalalkan harta orang lain dianggap sebagai fai atau ghanimah. Jadi kita semakin tertekan, kita semakin menderita. Nah ini yang menjadi tolak ukur kami untuk kritisi bahwa ternyata selama ini kita sudah berada di jalan yang salah. Lalu kami ketemu dengan senior-senior, udah Ken cukup selesai. Pada waktu itu apakah sudah cukup ada interaksi dengan Panji Gumilang sampai dengan saat itu? Belum, kalau saya kan masih di gerakan di bawah kan. Oke. Statusnya masih di rakyat. Kalau di Panji Gumilang itu kan di ibu kota negara. Kalau di Indonesia itu di Jakarta, yang isinya kabinet-kabinet ya kan. Kami kan masih di rakyat. Ya, bahkan banyak teman-teman kami yang sudah sampai puluhan tahun, belasan tahun juga sekarang kita galang, mari bersama-sama. Kita sebenarnya mau mengingatkan teman-teman kita yang masih di dalam. Jadi mungkin mengingatnya dengan cukup keras dengan lewat media, karena sebagian kami kan tidak punya kontak mereka. Biar mereka merenung
ayo kita harus merenung, kita harus kritis, jangan sampai semangat kita digunakan untuk hal-hal yang akhirnya menjadi hal negatif gitu Mas. Nah Pak Ken, dari sisi Panji Gumilang dan Al Zaitun telah dikeluarkan bantahan-bantahan sangkalan terhadap berbagai tudingan-tudingan atau tuduhan terhadap mereka setelah polemik Al Zaitun dan Panji Gumilang ini mengemuka dalam beberapa bulan terakhir ini. Termasuk juga bahkan lebih jauh dalam beberapa terakhir ini sudah diketahui secara publik bahwa Panji Gumilang balik menuntut beberapa pihak. Misalnya termasuk terhadap misalnya Ki Haji Anwar Abbas dari MUI untuk urusan berbeda nih Pak Ken. Tetapi juga terhadap seorang Ken Setiawan juga ada laporan polisi juga yang dimajukan atau diajukan oleh wali santri. Ya, mereka mengatakan bahwa Pak Ken dianggap membuat fitnah begitu Pak Ken terkait dengan ujaran Pak Ken di salah satu podcast begitu beritanya yang menyebutkan bahwa oleh Al Zaitun atau di Al Zaitun perzinahan itu bisa katakanlah diampuni dengan membayar 2 juta rupiah dan bagi mereka itu fitnah. Jadi sekarang status Pak Ken sendiri seorang terlapor. Bagaimana ini Pak? Kami menghormati proses hukum yang berjalan yang jelas. Gitu Mas. Anda menyebutkan Pak Ken bahwa ada struktur yang seperti kabinet begitu kalau melihat katakanlah postur NI itu. Berarti secara implisit saya menangkap itu adanya di ibu kotanya. Ibu kota itu Al Zaitun begitu yang saya tangkap tadi, apa benar? Apa saya keliru? Mohon dikoreksi. Ya, ibu kota negara ini adalah Al Zaitun. Dan perlu diketahui kita dulu nggak apa-apa dalam kondisi bersama musuh kita boleh berbohong. Jadi kita nggak kaget kalau semua yang disangkakan kepada para mantan NI mengatakan bahwa Al Zaitun ibu kota ini disangkal. Ya itu sudah kami prediksi karena dalam kondisi bersama musuh kita boleh bertemu dengan musuh, kita boleh berbohong sebagai sebuah strategi atau siasat gitu. Bagaimana kalau misalnya sekarang muncul bahkan diakui oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Tidak kurang dari 256 rekening pribadi ditambah ada 33 rekening lain yang terkait dengan yayasan tapi menyangkut nama Panji Gumilang sendiri. Itu bagi seorang Ken Setiawan tidak mengejutkan atau itu agak sedikit wow begitu, luar biasa banyaknya, bagaimana Pak? Terkait masalah proses hukum kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat. Iya. Iya. Nah, kalau saat ini posisi Pak Ken dengan sudah semakin paham publik terhadap apa yang berkembang di Al Zaitun setelah polemik ini bergulir sedemikian rupa, sekarang seorang Ken Setiawan ada di tengah katakanlah proses hukum yang sekarang tegas-tegas ingin ditempuh bahkan oleh pemerintah sekalipun, sebagaimana diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD akan ada sanksi hukum pidana terhadap Al Zaitun atau setidaknya terhadap perseorangan dan itu diperkirakan terhadap Panji Gumilang. Juga akan ada sanksi hukum administrasi dan juga nanti pembinaan. Itu bagaimana Pak Ken melihatnya? Apakah sudah mencapai sedikit arah atau maksud yang diinginkan? Terkait proses hukum kami menunggu dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada hukum. Begitu ya. Iya. Oke, tapi kira-kira Anda rencananya akan ke Jakarta lagi untuk kemungkinan mengantisipasi misalnya ada lanjutan proses dengan pihak kepolisian atau Bareskrim? Tentunya kita akan menghormati proses hukum yang ada. Oke, dan sekarang apa kira-kira terakhir sekali Pak Ken? Apa yang mungkin menjadi pesan Anda bagi khususnya para santri di Al Zaitun saat ini, yang boleh jadi sebagian mereka itu tidak ada kaitannya dengan NI, Pak Ken? Ya, kita berharap semua kita harus kritis terhadap fenomena yang ada. Itu aja. Itu kan di Al Zaitun ini sekarang, kita tidak bisa jump to conclusion atau menarik kesimpulan bahwa di Tenggarai ada yang sudah terpapar katakanlah paham NI, karena itu tentu saja itu adalah wilayah hukum. Tetapi kan sebagian masyarakat sudah meyakini bahwa Al Zaitun itu identik dengan setidaknya dulu pernah sangat dekat dengan NII. Jadi ada kekhawatiran. Bagaimana Pak Ken agar bisa mengurangi
rasa khawatir terutama yang menimpa para santri atau keluarga santri? Ya kita berharap semua sekarang cek tabayun terhadap fakta-fakta informasi yang ada di masyarakat. Kan sekarang sudah dunia modern ya, informasi juga bisa didapat dari internet. Yang penting kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Ya, jadi kita dengarkan bareng-bareng tadi bagaimana pandangan Ken Setiawan dalam dialog yang kita rekam pada lain kesempatan sebelum kita bertemu ini, Mas Riki. Ada beberapa poin tadi yang dia sampaikan bahwa dia kan hanya berbicara mengenai NII kaitannya karena dia mantan NII yang sudah sadar keluar dan menganjurkan orang tidak lagi berkegiatan di situ. Dan dia kelihatannya juga yang kami tangkap ya Kang ya, dan berusaha atau berharap tidak ada kaitan santri Al Zaitun dengan NII kan gitu. Dan ada juga yang diungkap terkait dengan proses hukum terhadap Syekh Panji Gumilang. Pandangan secara umum dulu dari Mas Riki. Mau yang mana dulu nih poinnya? Oke, yang terkait dengan Syekh Panji dulu deh. Kalau ya kan beliau melaporkan Syekh Panji Gumilang kan gitu ke Bareskrim. Katanya proses hukum berjalan. Nggak mau lebih dalam ke dalam substansi tadi Pak Ken Setiawan. Tapi tadi kan di dialog kita sebelumnya Mas Riki mengatakan silahkan proses hukum kan gitu kan. Ya, betul. Jika itu memang harus diadili. Ya kenapa harus diadili ya? Ya kalau melenceng, saya sih ngeliat tuh melenceng dalam urusan keberibadahan ya. Perkara hal yang lain saya juga nggak mau urusan masing-masing selain keberibadahan. Kalau misalnya dalam urusan rukun atau ya, segala macam ya saya awam tentang agama. Jadi, even saya istilahnya yang sifat khilafiyah gitu nggak urusan lagi. Ya khilafnya itu nggak usah lah. Yang penting jangan singgung usul fikihnya lah. Jangan usul fikih. Ya. Itu kan ibadah tuh kan. Ya, itu yang menjadi concern utama. Pokoknya jangan sampai subuh 3 rakaat. Betul sepakat kita itu. Ya itu usul fikih gitu lah yang saya buat tahu. Seorang Mas Riki itu ini sangat krusial, penting sekali. Jangan nyeleneh lah kalau soal peribadahan gitu. Jangan suka bikin culture sendiri dah. Kalau urusan kepribadian jangan suka memodifikasi ibadah. Saya awam ya, saya jujur saya bilang saya awam. Tapi kalau misalnya ngeliat hal kayak gini cukup disayangkan. Siapa yang disayangkan? Wah Al Zaitun kayak begitu, otomatis seluruh santri dan alumninya mengikuti. Enggak bro, gitu loh. Maksudnya kita tuh di luar tuh enggak, kita tuh nggak begitu, gitu loh. Tapi kalau misalnya masih tuduhannya begitu, ya. Buktikan. Di saat saya defense bahwa Al Zaitun itu kayak gitu, buktinya ada. Buktinya ada nih. Nah, dari pihak negara kan ada yang mengurusi tentang keagamaan atau entah MUI kan, entah Departemen Agama. Ya kalau misalnya di mata mereka aja itu biasa aja, ya udah aman aja kita juga. Tapi kalau misalnya itu menjadi masalah, ya tolong ditindaklanjuti. Nah, sekarang kan prosesnya udah, ya saya juga nggak tahu nih prosesnya udah sampai mana nih, urusan keberagamaan kah atau urusan yang NI-nya ya. Saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi kalau misalnya urusan keberibadahan, ya saya sih ya sebagai notabene awam agama, even saya lulusan pesantren ya tolong diklarifikasikan kenapa itu semua terjadi. Jangan sampai nanti ada paham-paham yang lain. Kalau misalnya mau ibadah jadi modif, apalagi yang lain. Jangan sampai Quran nanti dimodif, kan kita kan menghindari itu. Ini sensitif sih pembahasan kita gitu loh. Tapi saya juga nggak dalam banget di urusan kayak begini. Tapi kan saya cuma menyayangkan ya dari bahwa Quran itu aja bukan kalamullah, tapi itu. Sampai ucapan dia begitu. Ucapan seperti dulu itu. Tidak ada ucapan dari Syekh Panji tentang itu. Nggak ada. Belakangan dia menjadi berubah nyeleneh saya begitu. itu kalau misalnya ini terjadi saat itu, saya udah comot orang tua saya ini. Persis tadi dikatakan di awal. Pasti ditarik oleh orang tua. Udah ditarik. Apalagi kadang ada urusan. Iya. Di saat lu ini urusannya. Tapi kalau memang begini ada bukti memang misalnya nih memang Panji Gumilang pernah mengatakan itu. Bukan bukan kalamullah. Itu kan. Kalau memang ada bukti seperti itu gitu kan. Itu kan pantas juga kan sekarang kalau nggak salah udah disangkutkan dengan penistaan agama ya. Betul. Ya, itu yang disangkutkan. Silakan. Jadi itu yang kita butuhkan gitu. Perkara yang masuk ini dikaitkan atau terkait dengan pasal 156A KUHP yaitu penistaan agama. Mungkin antara lain di wilayah itu. Ya kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa itu bersalah ya silakan. Tapi kalau tak terbukti,
publish bahwa itu nggak bersalah. Nah, Ya, karena kita negara hukum kan. Betul. Setuju. Gitu loh. Itu menurut saya yang paling fair sih. Jangan blaming sesuatu orang tapi di saat benar situ nggak ada klarifikasi bahwa itu benar. Tapi kalau misalnya ya saya awam ya, kita sebagai kayaknya nggak benar deh. Tapi nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu banget gitu loh. Ya udah itu aja sih ya harapan kita orang awam kan juga awam mengenai agama, awam Ya. kan itu pasti terpikir kalau misalnya seseorang mengatakan seperti itu, Ya. itu sudah penistaan sebetulnya kan. Jika betul yang urusan terbukti dan terbukti misalnya, ya. Tapi kalau nggak terbukti, ya tolong publish juga bahwa yang dia statementkan itu nggak salah. Oke. Iya dong. Kalau tidak terbukti maka Statement kan bahwa itu nggak salah, ucapan kayak gitu nggak salah. Dan saya nggak mau ngomong itu ya. pokoknya penegak hukum wajib menyampaikan Wajib, ya. apapun hasilnya Menurut nanti. saya. Menurut hasil pembuktian secara hukum. Kan itu kan? Harapan kita sih lebih tepat. Harapan kita semua ya, Mas Riki ya. Iya, kurang lebih. Luar biasa. Ya pro kontra wajar lah. Iya dong. Namanya hidup dan kehidupan ya kan. Plus minus. Kalau nggak sepi banget hidup ini. Nah, itu ada satu lagi, gimana dengan apa namanya para alumni atau wali itu yang Wali akan santri. Wali santri. wali santri yang akan apa namanya melaporkan balik balik Setiawan. dengan ganti rugi sekitar berapa? Oh iya katanya begitu. Mereka merasa itu fitnah dari Fitnah. Ken Setiawan. Oh, iya. Itu sedang berproses juga kan. Sedang berproses. Itu di proses. Kalau saya sih sangat harus. Maksudnya itu Santrial Zaitun apa ini? Iya sih yang dia diangkat. Jadi gini. Yang masalah ya saya sih lebih ke arah saya garis Wali bawah santri itu yang memprotes zina pernyataan itu loh. Ken Setiawan yang dikatakan oleh wakil wali santri bahwa Ken Setiawan menyampaikan statement bahwa di sana perzinahan itu boleh diganti dengan 2 juta bagi wali santri itu fitnah. Maka Ken Setiawan dilaporkan Ya, dan polisi. dan kita pun juga sebagai alumni ya kalau misalnya itu di dalam sana wow sih, maksudnya wownya dalam arti itu lembaga pendidikan loh kalau misalnya dihalalkan berzina dengan cara membayar. Lu tahu apa sih? Iya, iya. Kalau belum jadi santri nggak usah ngomong. Gitu loh. Lain cerita kalau misalnya dia punya urusan pribadi dengan NII-nya atau Panji Gumilangnya, sok aja nggak usah libatkan sekolah kami. Iya. Jadi pisahkan begitu. Pisahkan dong. Masa santri boleh atau orang yang di dalamnya itu boleh berzina dengan cara membayar 2 juta. Kalau saya sekarang saya nego itu. Nggak usah 2 juta mahalan. Kasarnya enggak. Malah amat 2 juta ya. Enggak. Ini bercanda nih, Itu bercanda. Ya enggak, mungkin maksudnya lah. ya jangan ini lembaga pendidikan di Ya dalamnya. nggak mungkin lah itu. Ya enggak mungkin lah. Secara normatif ya tidak nggak kebayang aja. Ya bahwa nggak itu bisa kebayang aja. terjadi. Ya Itu apa maksudnya. ya gitu sih. Kalau kita sebagai alumni kemarin juga alumni angkatan saya juga membuat video singkat untuk menarik semua statement dari Ken tentang hal itu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi emang ya itu udah lebih ke arah wih lu alumni Zaitun itu kita malu Iya, Mas, kita malu Pak gitu loh. Kalau misalnya kita di lingkungan masyarakat kita itu alumni Zaitun belok nih, orang pemimpinannya begitu, enggak. Saya bisa memastikan ya insya Allah ya kita tuh enggak seperti yang sekarang terjadi. Yang sekarang itu lagi isu hangat-hangatnya itu tuh kita enggak lah. Gitu loh. Ibarat ya kita juga nggak menyebarkan hal-hal buruk kok. Yeah. Kita juga cukup bersosialisasi dengan lingkungan kita dengan cara yang baik kok. Gitu. Kalau misalnya ada yang menjerumus ya jangan alumninya yang dibawa. Karena saya sangat tegaskan era 2000 sampai 2006 itu saya menjadi santri lurus. Iya. Orang tua saya itu juga bukan paham tentang agama karena orang tua saya itu nggak mungkin menyekolahkan anaknya di Tempat yang sesat. Ya. Kalau sesat cabut dah. Dipastikan itu ya. Lulus saya. Lulus. 6 tahun. Pintar agama ya nggak juga ya. Maksudnya ya itulah saya bilang ya jangan mengharapkan wah santri harus kayak begini-begini ya. Kalau saya sih ya saya cukup tahu saya punya akidah, saya cukup tahu punya tauhid. Persis. Di mana saya belok kiri saya besok bisa pulang. Sebagai muslim itu pilar buat kita ya. Yes. Ya urusan akidah dan tauhid Iya. itu ya.
Ya, yang penting tidak. tahu pulang lah kalau misalnya Tahu sesat. pulang. Ya. Itu dia. Sebagai muslim ya, kita tahu pulang. Kalau misalnya jalan agak kesasar dikit. Ya, misalnya. tapi bukan berarti yang saya utarakan tadi itu betul ya. Iya, Saya tuh iya. bukan ya saya pendosa lah gitu lah. Masa kita semua tuh pendosa yang nggak jauh dari maksiat, tapi ya harus taubat. Iya. Gitu lah. Ini sensitif sih pembahasannya, tapi saya juga bukan alumni yang apa sih soleh banget, enggak. Gitu lah ya. Saya juga masih Merendahkan. enggak. ya Keren, maksudnya keren. orang itu ya ada kanan kirinya lah. Ya. Kalau saya yang saya ambil dari pesantren saya itu ya saya cukup mudah untuk menghafal Quran, dah itu aja. Oke. Karena apa? Ya di saat saya belajar bahasa Arab yang cuman sekedarnya, saya ngerasa di saat saya mau niatan untuk menghafal Quran, wah kok mudah ya. Gitu lah. Saya menghafal Quran tuh ya alhamdulillah tuh Alhamdulillah. dikasih kemudahan gitu loh. Itu berkat dulu proses belajar di sana. Iya, saya juga menghilangkan itu kok. Iya. Gitu. Saya Ya. bisa paham itu. Itulah intinya kita tuh sebagai ex santri sana atau alumni sana tuh kita cukup bangga dengan kita menjadi alumni Al Zaitun. Ya. Apa yang membuat bangga? Kita punya saudara tuh ribuan. Even kita cuman sekedar tahu muka di sana. Coba sekarang kalau nggak pelukan, ketemu angkatan berapa? Angkatan 4. Gitu, angkatan 2 kayak gitu. Angkatan berapa? Angkatan 6. Udah pelukan dah pasti. Iya. Udah nggak akan ada saling, Nggak ada batas udah lagi. nggak ada gap lagi. Nggak ada gap. Udah nggak ada gap lagi. Berasa langsung spontan bersaudara. Gitu. Langsung saudara, udah pasti karena kita melalui hal yang sama. Solidaritas Ya. yang tinggi begitu ya. Betul sangat. Apapun profesinya sekarang. Apapun Ternyata profesi. tidak semuanya menjadi pendakwah ya. Enggak dong, banyak bisnismen juga. Oke. Banyak juga yang ya mungkin di politik juga ada. Ya mungkin juga banyak lah umumnya sih usaha bekerja PNS segala banyak juga. Kira-kira sudah berapa angkatan itu? Kalau misalnya Kalau sampai tahu, sekarang ini. kalau misalnya lu Tadi angkatan ke-6 kan? sekarang bulan Juli itu pelepasan angkatan 2017 itu berarti udah 18 angkatan karena setahu saya di Al Zaitun itu setahu saya ya Iya. dan sepengalaman saya tuh startnya itu di 1 Juli 1 Juli tahun pembelajaran baru Iya. tahun pembelajaran baru itu di 1 1 Juli. Juli. Dan Iya. itu dimulai 1 Juli 1999. Iya. Berarti sekarang kalau angkatan yang lulus nanti ini Kalau misalnya sekarang Tercatat. 2017-nya lulus ya 18 angkatan. oke, yang telah dilepas 18 angkatan. Total angkatan sekarang berarti 24. Oke, saat ini Iya. masih di sana mereka. Sekali. Ya angkatan dari SMP ya. Ya, Kalau SMP. saya ngitungnya dari SMP. Dan ini sahabat Bravo yang menyampaikan adalah seorang Ricky Trianda, alumni dari angkatan kedua. Era pembelajaran ya 2006. Era 2000 sampai 2006. Iya. Banyak betul yang saya dapatkan sebagai pencerahan dari seorang Ricky Trianda, luar biasa. Atlet yang dulu pernah melanglang Pulau Jawa sebagai Ya, badminton perwakilan. player ya kan, Ya, pemain perwakilan bulu tangkis. Al Zaitun. Perwakilan Al Zaitun. Pernah menang nggak itu dulu? Saya satu SMA saat itu lawannya anak kuliah. Waduh, luar biasa, berani nantang anak kuliah ya. Ya tahun 2004 itu 2004 kita riah lah Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang. Itu yang dilawan waktu itu ngomong-ngomong anak Ya, pelajar juga Enggak. atau Klub Jarum juga. atlet? Ya waktu kita main di Gresik, kita main di Gresik, main sama atlet Gresik, Petrokimia kita main. Serius? Serius. Bukan seri antar sekolah? Bukan. Berani Kampus. nantangin jagoan dong. Ya. Ini keren. ya itu era kenapa saya bangga Iya, bangga lah menjadi santri Zaitun saat itu dan menjadi Karena berani, bahasa kita berani keluar kampung kan gitu kan, sebagai atlet loh. Iya. Ya kan, Tahun untuk 2004. mengukur kemampuan. Betul. Tapi secara sportif kan. Iya. Biasanya kan atlet itu sportif. ya dilakukan. apa sih kalau misalnya antar pelajar itu kita ke sekolah satu sekolah lain untuk Oke. studi banding. Uji studi banding. Studi banding, tapi kalau kita bedanya kita masih sekolah aliyah, lawannya kuliahan. Wah, luar Saat biasa, luar itu. biasa, luar biasa. Iya kan. Saya mendapatkan banyak pencerahan kan, dan perspektif baru dari seorang alumni yang tahu banyak mengenai sejarah Al Zaitun kan, karena dari angkatan kedua loh kan, yang tahu persis bagaimana seorang Syekh Panji Gumilang itu sejak masa itu dibandingkan yang sekarang tadi dalam bahasa
apa yang orang-orang kenal dari Mas Riki mengatakan, oh ya ada beberapa hal yang nyeleneh belakang kan itu. Ya kurang lebih. Nah, kurang lebih itu tentu saja kita kembali pada proses hukum kan. Betul, ya. Fair ya Kang ya. Fair. Ya. Jadi kita berterima kasih nih pada Mas Riki, luar biasa. Sama-sama. Dari Kang Karna, Sudah, cukup. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan Mas Riki memberi waktu pada kami. Sorry loh, kami sangat kejar-kejar. Aman dari tanggal 30 ya. Iya, udah beberapa hari terakhir. Tapi saya tahu Kang, beliau sangat sibuk karena urusan di profesi bisnis kerja luar biasa. Bukan Salut. badminton sebetulnya. Oh, bukan Ya, badminton. bukan, ini cari Ternyata nafkah. masih sempat badminton juga. saya tahu juga saya masih sempat badminton. Ya, nanti malam. Nah, kira-kira ke depan ini masih mungkinkah akan bisa memastikan bahwa di luar di tengah-tengah kesibukan masih mau mengikuti perkembangan apa yang terjadi dengan Al Zaitun, karena kan bagaimanapun masih merupakan concern pribadi juga ya. Selagi hal positif, ayo aja sih. Tapi kalau misalnya udah terlalu belok kiri, ya udah nafsi aja. Oke. Ya sebatas kita cuma pernah bangga dan mengagumi bahwa kita pernah sekolah di Al Zaitun. Jika itu beloknya udah ke kiri banget ya. Tapi kalau misalnya lurus, kita support kok sebagai semua alumni. Oke, kalau lurus support. Ayo. Andai kata itu belok, Ya. jelas ada garis tegas ini, Iya. gitu kan? Iya. Ya udah, nafsi-nafsi. Gitu. Nafsi aja. Tapi sebagai alumni sesama tetap alumni bangga. ya kita tetap saudara. Ya. Kita tetap saudara ke semua alumni. Perkara pilihan mereka, ada beberapa pilihan yang dipilih mereka belok, ya silakan. Kita juga nggak bisa larang. Ya. Urusan mereka itu. Yes. Kalau nanti mereka berurusan dengan hukum, urusan mereka juga. Kan? Urusan mereka. Yang penting kita mau cari makan. Fair enough, ya kan? Fair enough. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kang Karna ada lagi? Sudah, cukup. Oke, terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Thank All you. the best. Terima Mas kasih. Riki. Di karir, di profesi. Insyaallah, Dan amin. juga di sepak bola dan badminton. Ya. Insyaallah, amin. Langsung saja, sahabat Bravo, itulah diskusi kita. Obrolan yang sangat dalam. Dan tentu saja kami harapkan memberikan banyak perspektif bagi Anda terkait dengan Al Zaitun, alumninya, santri-santri yang masih berada di sana di tengah polemik yang masih berlangsung, dan kesimpulan dari kami tidak ada. Anda sendiri yang nanti memaknainya. Dari kami terima kasih kepada Mas Riki Trianda. Sama-sama. Kang Karna, nuhun Kang. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.